Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demeliana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5F. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal artikel yang berjudul Interlocutor Proficiency in Paired Speaking Test. Yang akan saya bahas adalah research question atau tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah tingkat kemahiran satu pembicara memengaruhi kinerja pembicara lainnya dalam tes berbicara berpasangan dan apakah itu tercermin dalam penilaian. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa dampak kecakapan lawan bicara terhadap wacana yang dihasilkan dalam ujian. Prosedur of data collection. Yang pertama adalah peserta dibagi secara acak ke dalam subkelompok yang terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan lebih tinggi dan 2 siswa dengan kemampuan lebih rendah. Dalam subkelompok, setiap peserta diuji sekali dengan pasangan dari kelompok yang memiliki kecakapan yang sama dan dengan pasangan dari tingkat kecakapan lain. Untuk mengimbangi urutan, 10 peserta mengikuti tes lisan terlebih dahulu dengan lawan bicara yang memiliki tingkat kemahiran yang sama dan kemudian dengan lawan bicara dengan tingkat kemahiran yang berbeda. Kemudian, 10 peserta lainnya mengikuti tes dengan urutan berlawanan. 40 kartu permainan peran diberikan kepada setiap kelompok, di mana setiap pasangan secara acak memilih satu kartu. Untuk memastikan setiap peserta tidak pernah menggunakan kartu yang sama 2 kali, setelah satu kartu dipilih, itu dihapus dari set kartu yang tersedia. Di awal tes, peserta diberitahu secara detail apa yang harus mereka lakukan. Mereka diberitahu bahwa penelitian ini dirancang untuk mendapatkan informasi empiris tentang penilaian lisan berpasangan. Setiap pasangan diberi waktu 5 menit untuk mempersiapkan permainan peran dan kemudian diminta untuk mulai berbicara. Pertunjukan dari permainan peran direkam dengan menggunakan perekam audio dan video digital untuk penilaian dan analisis selanjutnya. Pembahasan ketiga yaitu data analisis. Tahap pertama yaitu kinerja tes. Semua peserta ujian dinilai oleh 2 penilai yang merupakan penutur asli bahasa Inggris dengan gelar sarjana dalam pengajaran bahasa Inggris atau bidang terkait. Sebelum memulai pengerjaan penilaian, kedua penilai meninjau skala penilaian dengan peneliti. Mereka diberikan rekaman video dari 3 contoh pertunjukan permainan peran dan diberi peringkat contoh secara independen. Selanjutnya, kedua penilai membahas peringkat dan mencapai kesepakatan tentang penilaian. Skor peserta tes didasarkan pada rata-rata skor kedua penilai. Reliabilitas antar penilai adalah 0,83 untuk skor keseluruhan. Untuk menguji pengaruh kecakapan lawan bicara pada skor tes berpasangan dilakukan pada 5 variabel dependen dari skor keseluruhan: tata bahasa, kosakata, pengucapan, kefasihan, dan konten. Selain itu, peneliti mengkaji wacana yang dihasilkan dalam tes lisan berpasangan. Penampilan semua peserta dalam permainan peran telah ditranskripsikan. Setelah transkrip diselesaikan, kuantitas bahasa yang dihasilkan dalam penampilan setiap kandidat diukur dengan menghitung jumlah kata yang diucapkan oleh masing-masing peserta. Setelah pengkodaan awal, kedua penilai membahas setiap kasus ketidaksepakatan sampai kesepakatan tercapai mengenai pengkodaan akhir. Temuan dalam penelitian. Pertanyaan penelitian pertama adalah untuk menguji apakah tingkat kemahiran satu penutur mempengaruhi kinerja penutur lain dalam tes berbicara dalam berpasangan. Hasil menunjukkan bahwa peserta dengan kecakapan yang lebih rendah memiliki kinerja yang lebih baik secara signifikan dalam kefasihan ketika berbicara dengan mitra yang memiliki kecakapan IFL lebih tinggi daripada mereka. Hasil menunjukkan bahwa peserta dengan kecakapan lebih tinggi berpasangan dengan lawan bicara yang memiliki kecakapan lebih tinggi pula memiliki skor tertinggi dalam 3 subkategori: tata bahasa dan kosakata, kefasihan, konten, dan skor total. Nilai tes tertinggi kedua dihasilkan oleh penutur yang memiliki kemampuan lebih tinggi saat dipasangkan dengan yang lebih rendah, lawan bicara yang mahir. Selain itu, peserta dengan kemampuan yang lebih rendah dipasangkan dengan lawan bicara dengan kemampuan yang lebih rendah juga mendapatkan skor terendah di semua kategori. Di antara 4 subkategori dan total skor, ada perbedaan yang signifikan pada skor subkategori kefasihan untuk peserta dengan kemampuan yang lebih rendah. Kuantitas bahasa yang dihasilkan dalam penampilan masing-masing kandidat diukur dengan menghitung banyaknya kata-kata yang diucapkan oleh masing-masing peserta. Tabel 4 menunjukkan peserta dengan kecakapan lebih tinggi dipasangkan dengan lawan bicara kecakapan yang lebih tinggi menghasilkan jumlah wacana terbesar. Kemudian, peserta dengan kecakapan berpasangan dengan lawan bicara kecakapan lebih rendah menghasilkan paling sedikit wacana.
Pada temuan, campuran telah disajikan dalam penelitian sebelumnya tentang dampak kecakapan lawan bicara pada tes lisan kinerja. Kemungkinan kemahiran itu cair berdasarkan siapa yang kita bicarakan di Language 2 dan jenis identitas apa yang dimediasi dalam interaksi. Selain kemahiran tingkat variabel dan teman bicara lain mungkin mempengaruhi peserta didik dalam penampilan dalam tes berbicara berpasangan. Sejak pengaruh kecakapan lawan bicara belum diverifikasi atau disimpulkan, disarankan agar tes lisan berpasangan dapat dilakukan di Language 2 kelas terlepas dari perbedaan kemahiran peserta ujian. Menurut penelitian ini, di antara total 40 interaksi dalam tes berbicara berpasangan, 33 bersifat kolaboratif yang hanya 4 asimetris. Artinya, sebagian besar interaksi di file tes berbicara berpasangan memiliki kesamaan dan mutualitas tinggi yang dapat menguntungkan interaksi. Hasilnya, tes berbicara berpasangan dapat mencapai fungsi pengujian komunikatif dalam hal interaktif kolaboratif. Pesan yang terakhir yaitu research gap atau penelitian lebih lanjut yang akan saya lakukan dalam penelitian ini dengan melihat gap penelitian. Gapnya berupa population gap. Menggunakan population gap yang akan saya lakukan seperti interlocutor preference of EFL peer speaking test for Karawang College student. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang mahasiswa Thailand. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.